Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi Keynesians atau Keynesianisme. Jadi ide ini berasal dari ekonom jenius yang berasal dari Inggris, yaitu John Maynard Keynes. Untuk memahami Keynes, kita harus mundur ke tahun 1930-an, di mana ada sebuah depresi besar, di mana adanya krisis ekonomi global yang sangat parah, pengangguran naik tinggi, dan runtuhnya bisnis di mana-mana. Jadi sebelum depresi ini, mayoritas ekonom pada waktu itu penganut ekonomi klasik, yang mereka percaya bahwa ekonomi itu tidak dapat diatur oleh pemerintah. Ketika terjadi depresi, dia akan kembali ke situasi semula tanpa campur tangan pemerintah. Mereka berpendapat bahwa resesi, penurunan perekonomian hanya terjadi sementara waktu, dan harga serta upah akan menyelesaikan diri dan akan kembali ke permintaan semula. Tapi dengan adanya depresi besar, membuktikan bahwa pasar tidak pulih sebegitu cepat seperti yang diyakini ekonomi klasik ini, di mana pengangguran tetap tinggi selama bertahun-tahun. Disinilah Keynes masuk dan menentang pandangan tersebut, dan berpendapat bahwa campur tangan pemerintah itu penting. Dan ide inilah yang menjadi dasar pemikiran ekonomi Keynesian. Inti dari teori Keynes adalah permintaan agregat, yaitu total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian pada tingkat tertentu. Menurutnya, yang menyebabkan depresi besar yang berlarut-larut adalah permintaan agregat, di mana permintaan agregat ini gagal dalam hal ini. Ketika terjadi resesi, perusahaan, pemerintah, perorangan, semuanya mengurangi pengeluaran. Hal inilah yang menciptakan lingkaran setannya. Perusahaan memecat semua pegawainya, sebagian besar pegawainya, dan orang-orang tidak memiliki uang untuk dibelanjakan. Keynes berpendapat bahwa dalam situasi seperti ini, pasar tidak dapat dipulihkan secara alami. Pasar tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri karena adanya perangkap likuiditas. Ini adalah situasi ketika suku bunga itu sangat rendah dan masyarakat menimbun uang cash. Mereka tidak berinvestasi atau meminjam karena mereka pesimis tentang masa depan ekonomi. Nah, ketika permintaan ini turun drastis, Keynes berpendapat bahwa pemerintah wajib turun tangan untuk mengatasi masalah ini, di mana fokus utama Keynesians adalah mengelola total pengeluaran suatu ekonomi, dan tentu untuk mengelola permintaan agregat. Untuk mengelola permintaan agregat ini, Keynes berpendapat bahwa kita membutuhkan kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal ini adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui yang namanya perubahan pengeluaran dan juga perpajakan. Dalam situasi resesi dan depresi ekonomi, Keynes berpendapat untuk menggunakan kebijakan fiskal yang ekspansif, yang mana pemerintah harus meningkatkan pengeluarannya, misalnya membangun jalan, jembatan, dan meningkatkan infrastruktur, atau bisa juga dengan menurunkan pajak. Ketika pemerintah mengeluarkan uang untuk membangun infrastruktur, uang tunai tersebut mengalir melalui gaji dan untuk membiayai bahan baku, sehingga perekonomian mengalir di sana. Saat para pekerja ini memiliki gaji, mereka pasti membelanjakan uangnya lagi, dan ini membuat perekonomian berjalan lagi, di mana menciptakan efek yang namanya multiplier fiskal. Ini adalah konsep di mana setiap kenaikan Rp1 dalam pemerintah akan menghasilkan kenaikan yang lebih besar dari Rp1 dalam output perekonomian secara keseluruhan. Intinya, pemerintah harus bersedia untuk berutang saat ekonomi sedang lesu, di mana hal ini dilakukan untuk memancing market atau pasar agar lebih bergairah. Tapi Keynes berpendapat bahwa selain kebijakan fiskal, ada alat lain juga yang bisa digunakan, yaitu peran bank sentral mengenai kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol pasokan uang dan juga suku bunga. Di mana hal ini, bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk meningkatkan pinjaman dan juga investasi. Namun Keynes ini pesimis bahwa kebijakan moneter saja cukup untuk mengatasi depresi yang besar, karena adanya perangkap likuiditas yang kita sudah bahas sebelumnya. Mereka itu tidak mau berinvestasi meskipun suku bunga rendah. Dan di sisi lain juga, kritikus Keynesian sering menyoroti penawaran agregat. Ini adalah total produksi barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan pada tingkat tertentu. Mereka mengatakan bahwa fokus Keynes yang terlalu fokus pada permintaan agregat, mengabaikan yang namanya kebijakan fiskal yang berlebihan, terutama utang, yang bisa menghambat sisi investasi dalam jangka panjang, yang kemudian dikenal sebagai pandangan dari mazhab Chicago dan juga ekonom monetaris. Pada tahun 1970-an, terjadi fenomena yang sangat sulit dijelaskan oleh Keynesianisme klasik, yaitu stagnasi. Ini adalah kondisi ekonomi yang langka dan juga merusak,
yang dimana terjadi pertumbuhan ekonomi yang melambat, stagnasi, dan juga kenaikan harga umum, atau yang kita kenal sebagai inflasi. Keynesian klasik berpendapat bahwa inflasi dan juga pengangguran bergerak berlawanan. Tapi di mana adanya stagflasi ini membuktikan bahwa mereka bisa bergerak bersamaan. Hal ini membuka jalan bagi para kritik monetaris pada waktu itu, yang dipimpin oleh Milton Friedman, yang berpendapat bahwa inflasi disebabkan oleh kelebihan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, inilah yang memunculkan Keynesianisme baru dalam versi modern, yang menggabungkan antara pandangan Keynes dan elemen-elemen dari ekonomi neoklasik, seperti pentingnya ekspansi dan juga pasar mikro. Mereka memperkenalkan konsep seperti kekuatan harga. Kekuatan harga adalah di mana kondisi harga dan juga upah di pasar tidak menyelesaikan diri secara instan, yang menjelaskan mengapa intervensi pemerintah masih diperlukan dalam jangka waktu yang pendek. Evolusi ini menunjukkan bahwa meskipun ada kritik, evolusi dari pemikiran Keynes bahwa intervensi pemerintah masih diperlukan, ini masih relevan sampai sekarang. Dan meskipun ide ini sudah cukup lama, Keynesian menjadi sangat dominan setelah adanya depresi atau krisis besar. Contohnya, krisis keuangan global tahun 2008 dan juga COVID-19 pada tahun 2020. Pada kedua krisis ini, hampir semua pemerintah yang ada di dunia, termasuk di kita ya, Indonesia, menerapkan stimulus yang besar-besaran, seperti yang disarankan Keynes, untuk mencegah depresi dalam perekonomian. Jadi bisa disimpulkan bahwa Keynesianisme ini bukan hanya teori sejarah. Ini adalah kerangka kerja yang digunakan pembuat kebijakan di seluruh dunia, di mana untuk melawan resesi. Inti ajarannya sederhana, saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja, pemerintah harus bergerak cepat dan menjaga permintaan tetap bisa hidup di perekonomian. Dan meskipun ada perdebatan tentang seberapa besar intervensi yang dilakukan dan juga resiko utang publik, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa warisan Keynes ini adalah revolusi dan juga warisan bahwa pemerintah harus campur tangan dalam perekonomian. Bukan sekedar pengawas, tapi juga aktif yang bertanggung jawab atas stabilitas ekonomi makro. Jadi kesimpulannya, ekonomi Keynesian ini mengajarkan kita bahwa kegagalan perekonomian itu nyata, dan dengan alat yang tepat, terutama kebijakan fiskal, pemerintah bisa dan harus mengarahkan ekonomi menuju stabilitas yang lebih baik. Oke, jadi mungkin itu dulu pembahasan mengenai ekonomi Keynesian pada video kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.